Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Siti Saadah, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan IPA. Seperti biasa, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan. Ini merupakan video terakhir yang saya buat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan kepemimpinan. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Kecerdasan kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin berpikir, bersikap, dan bertindak secara efektif. Terus, pada bagian inti, yaitu kecerdasan membantu pemimpin dalam mengambil keputusan dan mengelola anggota, yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan moral. Jadi, teman-teman, kecerdasan pemimpin tidak hanya soal kepintaran berpikir, tetapi bagaimana seorang pemimpin bersikap dan bertindak. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola anggotanya dengan baik, serta seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Nah, oleh karena itu, kecerdasan kepemimpinan bersifat menyeluruh atau holistik, mencakup berbagai jenis kecerdasan yang saling melengkapi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis kecerdasan kepemimpinan. Secara umum, kecerdasan kepemimpinan terdiri dari 5 jenis, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan terakhir, kecerdasan moral. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada satu kecerdasan saja. Dari kelima jenis kecerdasan ini memiliki peran masing-masing. Jika seorang pemimpin hanya memiliki satu kecerdasan saja tanpa didukung kecerdasan yang lainnya, maka kepemimpinannya tidak akan berjalan optimal. Nah, pada slide ini kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kemampuan berpikir logis dan analitis yang membantu pemimpin memecahkan masalah, mendukung dan mengambil keputusan yang rasional. Jadi, EQ ini sangat penting dalam kepemimpinan karena membantu pemimpin menganalisis masalah, merencanakan strategi, dan membuat keputusan berdasarkan logika serta data. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang terdiri dari mengelola emosi diri dan orang lain, berempati dan mengendalikan diri, mengurangi konflik organisasi. Jadi, IQ ini membantu pemimpin memahami perasaan anggota, bersikap empatis, serta mengendalikan emosi dalam situasi sulit. Dengan IQ yang baik, konflik dapat diminimalkan dan suasana kerja bisa menjadi lebih harmonis. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memimpin berdasarkan nilai keimanan, menumbuhkan kejujuran dan integritas, dan kepemimpinan sebagai amanah. Jadi, SQ membuat pemimpin sadar bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, bukan sekedar kekuasaan saja. Selanjutnya, kecerdasan sosial.
Dengan kecerdasan sosial, pemimpin mampu menjalin hubungan yang baik. Jadi, pada kecerdasan sosial ini, pemimpin mampu berinteraksi dan komunikasi efektif, mampu bekerja sama lintas pihak, dan mampu memperkuat tim dan juga bisa berkolaborasi. Yang terakhir, kecerdasan moral. Kecerdasan moral yaitu membedakan yang benar dan yang salah, berpegang pada etika dan keadilan, dan menjadi teladan bagi anggota. Jadi, pemimpin yang bermoral dan bertindak adil, yang etis, serta menjadi contoh yang baik bagi anggotanya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu landasan religius kepemimpinan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dari dalil dan hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang terakhir kita masuk ke slide kesimpulan, yang merupakan slide terakhir dari PPT yang saya buat. Di sini kesimpulannya, kepemimpinan bersifat holistik. Pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan IQ, tetapi juga EQ, SQ, kecerdasan sosial, dan kecerdasan moral. Kelima kecerdasan tersebut saling melengkapi. Kepemimpinan harus dijalankan sebagai amanah dan tanggung jawab dengan nilai kebaikan. Jadi, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Dengan perpaduan kelima kecerdasan tersebut, seorang pemimpin dapat menjalankan tugasnya secara efektif, adil, dan tanggung jawab. Sekian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.